eh, membahas ya bekal kurban melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti ada juga membahas tentang akikah di akhir. Insyaallah taala hari ini kita akan membahas eh, bekal kurban dan akikah ya dari kitab atau matan Al-I'lam karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori yang beliau wafat pada tahun 926 Hijriah. Kita akan membahas 8 hadis ya. 8 hadis, 5 hadis tentang kurban dan 3 hadis tentang akikah. Dan perbahasan kurban dan akikah itu banyak korelasinya, banyak persamaannya, terutama mengenai ya hal-hal yang berhubungan tentang sahnya hewan yang dikurbankan atau yang diakikahkan. Jadi kita lebih ke arah pembahasan hadis, faedah-faedah hadis, ya, apa saja yang dikeluarkan dari hadis, dan bagaimana kita membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang mungkin berhubungan tentang kurban ataupun akikah. Dan di sini fokus kita adalah mazhab Syafi'i. Nanti insya Allah saya akan menyebutkan beberapa pendapat-pendapat yang di luar mazhab Syafi'i sebagai bentuk tsaqafah atau pengetahuan tambahan ya. Supaya kita mengetahui bahwasannya ada juga pendapat-pendapat lain yang berbeda dari kita. Sebagai bentuk kita menghormati pendapat mazhab lain, dan sebagai kita ya agar kita lebih legowo ketika melihat orang lain berbeda dengan kita. Sebagaimana rutinitas setiap tahun ya, kita Fawaid Syafi'iyah membuat daurah kurban, daurah nikah dan semisalnya ya sebagai bentuk ya, bakti kita kepada umat ya, agar banyak umat-umat juga masyarakat terutama Indonesia yang selalu mendapatkan ya ilmu-ilmu yang selalu berulang setiap tahunnya. Dan saat ini kita juga sedang menjalankan program namanya Fawaid Academy untuk pemula. Alhamdulillah telah berjalan 5 bulan ya, 5 bulan, programnya 1 tahun, dan insya Allah dibuka di tahun depan kembali. Baik, kita masuk ya ke daurah bekal kurban, bab kurban dan akikah. Kita memakai kitab Al-I'lam karyanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Wafat pada tahun berapa tadi beliau? Ada ingat? 926 Hijriah. 926 Hijriah. Masyaallah. Ini. Baik, kita masuk ke hadis pertama. Mungkin ada yang mau membaca, dipersilahkan. Ganti-gantian boleh. Ada yang mau membaca hadisnya, habis itu kita bahas. Oke, ada yang mau membaca, dipersilahkan. Bismillah, Ustaz. Silakan. Pak Hafid. Namanya Hafid Quran atau emang di pondok Hafid Quran nih? Nah, Ustaz. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dhabahahuma biyadihi muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu ya kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusami wa yukabbir wa yad'u rijalahu ala sifahihima wa fil lafdin dabahahuma biyadihi muttafaqun alaih. Ya, kita masuk hadis pertama, bagaimana tata cara berkurbannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya.
yaitu pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau merupakan khadimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahasakan seperti pembantu juga boleh ya, tapi kurang layak juga dikatakan sebagai ya orang-orang yang memberikan pelayanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yudhi bi kabsyaini amlahaini. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban, ya, biasa berkurban dengan 2 ekor, ya. Kabes itu, ya, doen, ya, yaitu kambing ataupun domba, ya, yang laki-laki atau zakar, ya. Amlahaini, ya. Amlahaini ini berbeda pendapat para ulama. Tapi yang rojih, ya, muktamad, maksudnya di sini adalah kurban kambing atau domba, ya, yang warnanya putih, al-khalis, putih full. Putih full. Jadi dalam apa namanya kita katakan dalam kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disunahkan yang paling utama itu adalah warna putih full. Paling baik adalah warna putih full, ya, putih bersih, ya. Tingkatan kedua, ya, kekuningan asfar, ya, kuning-kuning. Tingkatan ketiga coklat-coklatan. Tingkatan keempat, ya, belang, hitam putih. Tingkatan yang kelima hitam. Itu yang dimaksud dengan amlah ini, yaitu putih full, ya. Walaupun beberapa syarah dari hadis ini, ya, ada yang mengatakan amlah ini adalah coraknya hitam putih, ya. Tapi sebagaimana yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansor dalam kitabnya Fathul Malam, yang maksud amlah di sini adalah putih full, ya. Itu putih secara penuh. Aqrona ini dan punya tanduk dua-dua, ya. Punya tanduk dua-dua. Kemudian Rasulullah SAW mau yusami dan membaca bismillah, ya. Membaca bismillah ketika menyembelihnya. Wa yukabbir dan bertakbir. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yada'u rijalahu ala sifahihima, ya. Dan beliau meletakkan ketika menyembelih itu, ya, kaki kanannya di leher unta tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya dahulu, ya, Rasulullah SAW melakukan kurban. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang disepakati keberadaannya. Ya, disepakati keberadaannya dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Begitu juga dalam mazhab Hambali, ya. Dalam mazhab Hanafiyah menganggap kurban di sini hukumnya wajib. Nah, jadi ada beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan adanya kurban ini selain dari dalil ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Ya. Jadi ibadah kurban itu ada. Dan tidak bisa digantikan, teman-teman sekalian, ibadah kurban ini dengan bentuk yang lain, ya. Saya pernah dengar, ya, teman-teman, ada, kalau saya katakan liberal lah, Islam liberal mengatakan, ya, ibadah kurban ini diganti saja menjadi beasiswa, ya, beasiswa untuk pendidikan. Lumayan tuh katanya. Enggak, ya. Ibadah kurban adalah ibadah mahdoh yang punya tata cara sendiri, ya, bentuk sendiri yang nggak bisa diganti. Bentuknya tauqifiyah dari Rasul, dari Allah dan Rasulnya, dari wahyu. Ya, ibadah yang bentuknya tauqifiyah atau mahdoh di sini ibadahnya tidak bisa diganti, sebagaimana sholat, ya, ataupun kurban. Tetap, ya, kurban aja. Wa fi lafdin dzabahahuma biyadih. Dalam lafaz yang lain bahwasanya Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sendiri, ya. Dalam lafaz lain juga mengatakan
samina ini ya, bahwasanya kurbannya besar, gemuk bisa juga. Di sini Rasulullah SAW memberikan kita pelajaran ya. Anas bin Malik menceritakan kepada kita berapa hal yang harus diperhatikan dari hadis ini. Yang pertama kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW dahulu berkurban dengan berapa? Dua ya, dua hewan, ya. Dua domba atau dua kambing, ya. Dan laki-laki atau kita bilang jantan. Secara keadaan ya, hewan jantan lebih utama daripada hewan betina. Jadi beberapa stigma masyarakat mengatakan kurban harus jantan, enggak. Kurban boleh pakai jantan, boleh pakai betina, tapi lebih afdol pakai jantan ya, jantan. Dan kapan ya? Saya kembali ke bahas sebelumnya. Kapan kita itu disunahkan ya untuk berkurban ya? Yaitu ketika kebutuhan kita dan kebutuhan orang-orang yang kita nafkahi selesai. Maksudnya berlebih harta kita setelah dikurangi dari kebutuhan nafkah kita dan kebutuhan nafkah orang-orang yang kita wajib nafkahi selama 4 hari. Tanggal 10 yaitu Idul Adha-nya, 11, 12, 13 itu hari tasyriknya. Kalau kita punya uang lebih melebihi yang wajib-wajib dari 4 hari ini dan kelebihannya itu bisa beli hewan kurban, maka disunahkan untuk berkurban. Maka itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man lahu sa'ah, ya. Barang siapa yang mempunyai kelepangan di sini adalah yang tadi telah terpenuhi dan dia punya harta, dan jika harta itu dikurangi dari hal-hal yang diwajibkan nafkah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ada kelebihan dan kelebihan itu bisa untuk beli kurban, maka disunahkan. Jadi di sini kemampuan bukan berarti harus gaji tinggi, bukan juga maksudnya harus ditabung-tabung, enggak. Jadi kadarnya harus seperti itu. Itu dia teman-teman sekalian. Dan dari hadis ini juga ya, kita mendapati bahwasanya ya hewan kurban yang bertanduk itu lebih afdol daripada hewan kurban yang tidak bertanduk ya. Karena ittiba li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak bertanduk tetap sah. Kalaupun tidak bertanduk tetap sah. Selama tidak mengurangi ya, kalau patah dan patahnya tidak mengurangi daging-daging yang ada ya, kualitas dagingnya, maka tetap sah. Dan di sini juga kita mengetahui bahwasanya boleh kurban lebih dari satu kurban. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kurban satu di masjid ini, satu di masjid ini, satu di masjid ini, dipersilahkan. Silahkan. Dan dalam hadis ini juga dapat faidah juga kita bahwasanya disunahkan membaca bismillah. Disunahkan membaca bismillah. Lebih afdol bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi urutannya adalah yang pertama kita bertakbir ya ketika mau menyembelih. Kemudian sebelum itu kita baringi dulu, tidurin dulu hewannya, kita arahkan lehernya ke arah kiblat. Jadi bukan kepalanya, ujung kepalanya ke kiblat, tapi lehernya ke arah kiblat. Kemudian kita bilang injak ya lehernya, kita tutup matanya. Kemudian kita bertakbir, membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kemudian baca Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni ya, membaca doa, kemudian diayunkan sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu dia urutannya ya teman-teman. Dan membaca bismillah dalam mazhab Syafi'i ketika berkurban hukumnya sunnah. Kalau kelupaan no problem, tetap sah dan tidak menjadi bangkai. Tidak menjadi bangkai. Dan di sini tidak disebutkan mengenai umur minimal ya hewan kurban. Dalam mazhab Syafi'i, umur minimal hewan kurban itu berbeda-beda tergantung hewan kurbannya masing-masing. Ya. Yang pertama ya,
kalau domba itu minimal 1 tahun ke atas atau giginya sudah poel kalau bahasa Jawa ya. Poel udah ganti. Biasanya 2 di depan. Giginya 2 poel. Dan ini berbeda dengan mazhab Hambali, seingat saya ya. Mazhab Hambali itu 6 bulan. Mazhab Syafi'i 1 tahun. Jadi kita mencari yang aman-aman aja. Ya. Jadi aman. Jadi teman-teman kalau kurban diperhatikan kurbannya itu, diperiksain dulu giginya sebelum dipotong. Udah poel belum? Terkadang tuh peternak itu ada nakal-nakalnya. Nah, pelajaran kemarin ya ketika saya mengakikahkan anak saya, ya, saya tanya, akikah kan sama-sama kurban ke tiap hewannya. Mas, yang mana hewan yang bisa saya akikahkan? Ditunjuk sama beliau, kecil banget. Kurang lebih 10 sampai 12 kilo ya cuman beratnya atau bawah itu. Ini Mas, biasa kita akikahkan hewan-hewan yang ini. Loh, saya periksa yang giginya, kagak poel. Umurnya berapa nih? 4, 5 bulan, 6 bulan gitu katanya. Oh, saya minta yang udah poel yang mana? Yang ini. Nah, situ saya ngambil kesimpulan, khawatir saya selama ini catering-catering itu ya, ngambilnya kambing-kambing yang kecil, makanya, atau domba-domba yang kecil, makanya lebih murah-murah ya, makanya catering 1.200.000, 1.100.000, 450 itu kecil banget ya, khawatir belum cukup umur. Jadi teman-teman perhatikan kalau kita ibadah, harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah umur terutama ya. Itu ya, domba minimal 1 tahun ke atas atau sudah poel giginya, ya ganti. Kalau kambing 2 tahun ke atas, 2 tahun ke atas ya. Kemudian kalau sapi itu 2 tahun ke atas ya, masuk ke 3 tahun ya. Kemudian kalau si unta itu 5 tahun ke atas ya, 5 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, 4 tahun masuk ke 5 tahun maksudnya. Jadi teman-teman harus hati-hati melihat hewan-hewan kurban yang ada. Baik. Apa lagi ya? Saya belum nyebutin. Saya perhatikan. Ya. Oke, hadis pertama ini ada yang perlu ditanyakan? Oh, Ustaz, tadi kambing berapa usianya? 2 tahun ke atas. Kambing ya 2 tahun. Untuk domba 1 betina tahun juga ke atas. Tadi kan saya katakan betina juga bisa, tapi yang lebih afdol adalah jantan. Oke, ada lagi. Kita lanjut ke hadis kedua nih. Ustaz, Sudah kalau ya? 1 tahun bisa nggak, Ustaz? Ya. Kalau umur 1 tahun bisa ya? Apa nih 1 tahun? Kambingnya. Kambing 1 tahun dalam mazhab Hambali itu bisa ya. Dalam mazhab Syafi'i 2 tahun ke atas. Bisa dipahami Mas Tio? Bisa, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Urutan penyembelihan tadi, baik. Yang pertama takbir ya. Yang kedua baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau nama orang bisa dipakai Bismi dengan nama siapa Fulan bin Fulan. Kemudian gorok dengan sambilan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Dan doa tadi itu juga selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ya, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Apa doanya? Fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Boleh berkurban dengan ayam? Tidak. Kalau kerbau itu boleh, yang nggak boleh banteng ya, banteng. Enaknya ambil pendapat mana ya Ustaz? Soalnya selisihnya cuma jauh. Kalau saya mau ngasih ngasih saran ya jelas ambil yang aman-aman. Perlu modal memang, tapi ya begitu. No problem. Tapi kalau emang nanti saya kirim doanya. Saya kirim doanya Mas Putra. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Oke. Kalau ada yang nggak paham, kabarin. Yang kedua, silakan baca hadisnya. Silakan baca hadisnya. Ada yang mau coba baca hadisnya? Saya, Ustaz. Silakan, Mas Riyadul Jannah.
Hadis kedua, waktu penyembelihan hewan kurban. Wa an Junub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanami qad dhubihat faqala man dhahaba qabla salati falyadhbah syatan makanaha Yatbah wa ya man lam syatan. yakun dhabaha Oke. Malam yakun. wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillahi muttafaqun alaih. Oke, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu ia berkata, ya, syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas ya. Setelah beliau selesai mengerjakan salat bersama manusia, nadhara ila ghanamin qad dubihat. Dia melihat ada sekumpulan hewan ya. Hewan-hewan kok kambing ya. Udah disembelih luan nih sebelum salat selesai ya. Faqala man dabaha qabla sholati falyatbah syatan makanaha. Barang siapa nih udah motong kurban sebelum sebelum ngerjain sholat ya, maka kembali potong ya. Maksudnya hendaklah ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Wa man lam yakun dzabah falyatbah ala ismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis 2 ini menjelaskan kepada kita ya, waktu yang menjadi kadar minimal, yaitu waktu yang menjadi persyaratan ketika menyembelih hewan kurban. Kita mengetahui bahwasanya ya, penyembelihan hewan kurban itu bisa dilakukan tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 10-nya hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik. Dan ketika tanggal 10 itu bukan berarti habis maghrib langsung bisa dikurbankan, kagak. Kapan dikurbankan ya? Kapan mulai bisa pemotongan hewan? Yaitu setelah selesai, atau kita bilang setelah selesainya sholat dan khutbah ya. Bukan berarti sholat dan khutbah beneran, tapi kadar waktunya seakan-akan sholat dan khutbah. Misalnya ya, minimal kalau sholat dan khutbah itu 10 menit selesai. Ya, 10 menit selesai. Maka 10 menit setelah ya isyraq atau kita bilang terbit matahari ya, maka sudah bisa menyembelih hewan. Bukan berarti nunggu khutbahnya selesai beneran, kagak. Atau nunggu sholatnya selesai beneran, kagak. Tapi kadar minimal yang normalnya orang itu bisa selesai sholat dan khutbah, maka sudah melakukan pemotongan hewan kurban. Misalnya nih, ya, sholatnya lama banget, khutbahnya lama banget sampai jam 10. Apakah sah dia menyembelih jam 8 misalnya? Ya sah. Karena normalnya nggak selama itu. Biasanya cuma setengah jam lah misalnya. Ya udah, mulai jam 7, setengah 8 udah bisa dia nyembelih. Walaupun khutbahnya belum selesai. Nah, yang jadi barometernya bukan masalah beneran selesai khutbah dan sholatnya. Tapi normalnya atau minimalnya khutbah dan sholat itu selesai berapa menit. Maka kadar waktu itu yang dijadikan kadar minimal untuk bisa dimulai pemotongan hewan kurban. Sini paham teman-teman maksudnya kadar waktu? Paham di sini? Ada yang belum paham? Paham, insyaallah. Paham. Kalau saya bilang misalnya kadar waktu sholat 2 rakaat 2 menit, 3 menit cukup. Tapi kalau sholatnya selesai 2 menit, 3 menit belum tentu, tergantung orangnya masing-masing. Itu dia. Baik. Dan di sini juga dijelaskan bahwasannya ya, kalau dikerjakan sebelum waktu tersebut maka nggak sah kurbannya. Maka tidak sah. Dan tidak sah kurban, teman-teman harus bedakan ya. Tidak sah kurban bukan berarti menjadi bangkai, tapi menjadi hewan yang dipotong sebagaimana biasanya. Nah, kecuali emang yang menyebabkan jadi bangkai. Misalnya penyembelihannya salah dan semisalnya, maka jadi bangkai. Tapi kalau nggak sah dikurban maka tetap bisa dimakan, bukan dibuang. Bukan dibuang teman-teman sekalian. Dan di sini karena berhubungan tentang waktu penyembelihan kurban ya. Boleh nggak kita potong kurban di malam hari? Mungkin saja teman-teman DKM-nya dititipkan 200 ekor kambing. Wah, gimana cara baginya 200.000? Nggak usah 200, 2.000 ekor kambing. Ya. Maka bingung juga nih kalau diselesaikan
pagi siang nggak selesai ini 4 hari. Boleh nggak kita ngerjakan di malam hari? Jawabannya boleh. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan menyembelih di malam hari, ya, di malam hari. Dan makruh hukumnya kalau tidak ada hajat, ya. Tapi kalau ada hajat jadi mubah. Oke. Dan kalau boleh dihindarkan. Karena ada beberapa ulama yang menganggap menyembelih di malam hari tidak sah, maka dihindari. Jadi kan saya katakan bahwa saya kalau sudah terlanjur disembelih sebelum waktunya, itu masih bisa dimakan, tapi bukan hewan kurban namanya. Ya hewan biasa aja, sebagaimana kambing dipotong di bulan yang lain. Ya dimakan juga boleh, tapi bukan sebagai bentuk ibadah itu. Sebagai bentuk ya biasa saja manusiawi, potong kurban untuk motong daging untuk dimakan. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke. Ingat ya, pemotongan hewan kurban tuh setelah kadar dari sholat dan khutbah Idul Adha itu selesai. Bukan selesai beneran. Ya, jadi misalnya kalau panitia mau kejar target ya udah. Ini khotibnya lama banget nih, kalau nungguin khotibnya selesai, nggak selesai ini kurbannya semua. Maka mereka menghitung kadarnya minimal berapa sih selesai khutbah dan sholat ini, ya, kayaknya 20 menit normalnya bisa sih, bisanya 20 menit kayaknya selesai. Maka 20 menit setelah tulu'us syams, ya, maka dia bisa langsung memotong hewan kurbannya. Ya. Tapi sebagian ulama tuh ada yang menganggap, teman-teman, dan ini mazhab Syafi'i, kalau ada ulama yang lain menganggap itu harus beneran sholat selesai dulu. Oke, kita harus paham-paham situasi, ya. Kalau emang nggak perlu amat, ya tunggu selesai dulu khutbahnya, sholatnya selesai dulu, baru kita lakukan ibadah kurban. Baik, sampai sini ya teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Ustaz, Silakan Mas Kendi. kalau kadar tadi di setiap tempat dan daerah itu berbeda kondisinya ya Ustaz ya? Atau bisa di range waktu gitu Ustaz? Kadar minimal di sini bukan minimal biasanya, lebih ke arah minimalnya. Kalau ngerjakan wajib-wajib aja nih dari khutbah dan sholat, berapa menit? Saya pribadi 2 menit sholat itu 2 menit doang. 2 rakaat sholat. Sholat Idul Adha berapa rakaat Mas Kendi? 2 Ustaz. 2 rakaat kan. Nah, 2 rakaat itu mungkin bisa dikerjakan dalam rentan waktu 1,5 menit ya. 1,5 menit. Sisanya khutbah yang wajib-wajib ada 5 kan, rukun khutbah 5 kan. Nah, hamdalah, sholawat, baca ayat, ya kan, wasiat takwa, ya kan. Nah, kemudian doa, selesai. Maka tutup. Maka 5 itu selesai, bisa dipahami Mas Kendi. Mungkin 10 menit selesai sih. Oh, nah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Kom. Oke, berarti mendengar khutbah Id itu tidak wajib. Tidak seperti khutbah Jumat. Ya, dia nggak wajib ya teman-teman ya, nggak wajib. Kalau dengan adanya perbedaan waktu Id Kemenak dengan ormas tertentu, baiknya apakah ikut? Kalau gimana ya? Sulit juga saya katakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, kita kalau ormas tertentu normalnya pakai, saya bilang apa ya, ru'yatul hilal global ya. Kalau mazhab Syafi'i itu lebih ke arah matlak ya. Nah, biasanya Kemenak kita itu memakai sistem matlak, yaitu sesuai daerahnya masing-masing. Indonesia nggak ngikutin negara yang lain. Maka Kemenak lebih afdol lah diikutin ya, karena sesuai mazhab Syafi'i. Ya, silakan. Dan itu jauh lebih afdol ya. Khurujul minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu lebih baik. Dan itu yang dinasihatkan ulama-ulama kepada kita bagi orang-orang awam seperti saya dan teman-teman sekalian. Kalau mengambil pendapat ulama itu mengerjakan suatu ibadah, ambil yang aman-aman aja. Itu jalan yang paling selamat saat ini. Kecuali ada kebutuhan tertentu, maka bisa didiskusikan kepada gurunya masing-masing tentang kebutuhannya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Lanjut yang ketiga. Silakan.
Ada yang mau baca? Saya Ustaz. Silakan. Hadis 3, cacat yang menyebabkan tidak sah. Wa bihi ilaihi qol wa an al-Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhahaya al-awra'u al-bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhal'uha wal kasiru allati la tunqi rawahul khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Baik. An al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu, dalam riwayat lain la tujzi ya fid dhahaya. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami lalu bersabda ya, ada 4 hewan, ya, jenis hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Ya. Bahwasanya sekarang sebelum kita masuk jenis hewan apa, keadaan hewannya, kita harus tahu dulu hewan kurban apa yang sah dan tidak sah. Ya. Ulama sepakat hewan kurbannya yang sah untuk dikurbankan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah unta dan sejenisnya. Yang kedua adalah sapi dan sejenisnya. Yang ketiga adalah kambing dan sejenisnya. Yang keempat adalah unta, domba dan sejenisnya. Ya. Dan mereka berbeda pendapat tentang hewan-hewan yang lain ya. Misalnya rusa, ya. Kemudian banteng, misalnya yang disepakati 4 tadi. Dan sejenis-jenisnya. Jadi perlu diteliti kembali hewan-hewan yang tadi seperti rusa, banteng. Kalau banteng nggak bisa dalam madzhab Syafi'i. Kuda misalnya. Terus misalnya. Dikatakan di sini bahwa Rasulullah mengatakan arba'un la tajuzu aw la tujzi bid-dhahaya. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ada 4 kriteria ya yang membuat tidak sahnya atau tidak bolehnya dalam kurban ya. Tidak sahnya jadikan hewan kurban. Yang pertama al-awra'ul al-bayyinu awaruha, yaitu buta yang sebelah yang jelas kebutaannya. Di sini kita bisa memakai kaidah mafhum muwafaqah dan dia sifatnya aulawi ya. Kalau buta sebelah saja tidak sah hewan kurbannya, maka jawabannya siapa? Ayo, siapa yang ikut lawat ke akademi? Kita belajar mafhum Apalagi dua-duanya. Apalagi dua-duanya bagus. Kalau Rasulullah mengatakan buta sebelah aja nggak sah, apalagi dua-duanya. Maka di sini Rasulullah lebih menyebutkan buta sebelah. Tapi kalau misalnya Rasulullah mengatakan ya bahwasanya tidak sah, yaitu apa? Buta dua-dua. Pasti nggak buta sebelah nggak sah? Pasti nggak buta sebelah nggak sah? Rasulullah mengatakan nggak sah buta dua-dua. Pasti nggak? Nggak pasti. Nggak Belum pasti. tentu. Belum tentu. Tapi kalau buta sebelah itu nggak sah, pasti nggak buta dua-dua nggak sah? Pasti Ustaz. Pasti. Dan di sini adalah mafhumnya bersifat qot'i ya, pasti. Dan di sini adalah butanya buta beneran, bukan rabun teman-teman, atau bukan juga berair, mata merah, enggak, beneran buta ya, beneran buta. Itu bisa diuji dengan cara di jalan, tutup matanya, bisa diuji. Makanya teman-teman yang jadi dewan pembeli hewan kurban di masjid-masjid, tolong perhatikan syarat-syaratnya masing-masing ya. Jangan beli-beli aja, apalagi enggeh-enggeh saja kepada penjual. Ya, penjual nyari untung. Dibilangnya sehat, benar kan? Teman-teman yang harus belajar fikih ini harus lebih apa ya kita bilang, lebih ketat melihatnya. Oh, catatin, lihat tuh dagingnya bagus enggak, ekornya penuh apa, masih utuh enggak, kupingnya ada bolong kagak, lihatin semuanya. Karena kurban ya ini bukan punya kita. Kurbannya untuk siapa biasanya kalau kita jadi panitia? Hah? Yang nitip. Yang nitip. Sedangkan dalam kaidah tasarruf ya lil ghair ya, manutun bil maslahah ya.
bahwasanya kalau kita mengerjakan ya urusan orang lain itu harus berdasarkan maslahat, harus dilihat yang terbaik, bukan berdasarkan apa yang keuntungan pribadi. Nggak boleh teman-teman. Maka teman-teman kalau udah punya dikasih akad untuk mencari hewan kurban, bagus-bagus sesuai syariat, yang sembarangan. Karena nanti kalau nggak sah, dia dianggap nggak berkurban dan antum yang sebagai panitia juga berdosa. Oke, matanya buta sebelah ataupun dua-dua, dan bukan berair, bukan juga rabun-rabun gitu. Wal maridoh al bayinu maroduha, dan sakit yang jelas sakitnya ya, misalnya muntah-muntah ya, atau puyeng-puyeng muter-muter kayak kambing gila, muter dia tawaf sendiri. Ada nggak, pernah lihat nggak kambing ngetawaf sendiri? Hah? Pernah lihat nggak kambing tawaf sendiri? Dia itu membuktikan dia gila tuh kambingnya. Nggak boleh, sakit ya. Tuh. Kemudian wal arja'ul bayinu dzul'uha ya. Ada yang membaca dzul'uha ya. Bahwasanya yang enggak sah juga adalah pincang. Yang jelas kepincangannya. Ya. Kalau pincangnya kecil sedikit no problem. Tapi kalau sudah enggak normal jalannya, kemudian patah tulangnya, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Tidak sah dijadikan hewan kurban. Mau dia patah sebelum ataupun saat dipotong. Hati-hati teman-teman, nih panitia-panitia perhatikan ketika jatuh hewan kurban. Kalau dia jatuh lagi dibaringin dengan kekuatan kita dibaringi, ya. Sebentar ya Mas Dion. Kalau kambing atau sapi itu atau yang lain lah sejenis ada. Ketika dibeli sehat, nggak pincang. Ketika mau dikurbankan kita jatuhi patah kakinya, sah nggak hewan kurbannya? Sah nggak teman-teman? Sah nggak? Nggak sah. Makanya ngejatuhi pakai, jangan terlalu emosi. Perhatikan, jangan sembarangan tarinya. Ya, walaupun memang sulit banget direalisasikan dengan kelembutan ya. Tapi ya harus. Kayak kambing tuh bisa sendiri sebenarnya. Saya motong kambing sendirian aja, megang sendiri, bisa potong sendiri. Tapi kalau lembu emang agak ramean. Tapi ingat, kalau ramean jangan sampai menyakiti, apalagi membuat hewannya tidak sah dikurbankan ya teman-teman. Wal kasir alladzi la tunqi ya, dan kurus ya, hingga tidak memiliki sumsum tulang atau nampak banget kurusnya itu ya, ada lemaknya lagi, dagingnya udah habis, kemudian tulang-tulang tulang rusuknya kelihatan, tulang pahanya sudah sampai kering banget. Hati-hati teman-teman. Nah, khawatir tidak sah. Jadi ini dia 4 cacat yang bersifat nas dari Rasulullah SAW yang sudah dijelaskan. Dan para ulama mengambil kesimpulan dari 4 hal ini, yaitu setiap cacat yang mengurangi kualitas daging maka membuat hewannya tidak sah. Apapun dagingnya, kecuali daging-daging yang enggak dimakan ya. Misalnya dakar atau kita bilang kelamin. Itu kalau putus itu tetap sah hewan kurbannya, teman-teman. Tapi kalau ekor, kuping, kalau putus ya atau hilang bagian dari daging tersebut, maka tidak sah hewan kurbannya. Tidak sah. Kemudian ya seperti itu ya teman-teman ya. Rawahul khamsah wa sahhu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi 4 hal ini yang menjadikan hewan-hewan itu tidak sah, 4 cacat ini. Dan cacat di sini teman-teman, saya katakan tidak sah dijadikan kurban, tapi tetap bisa dimakan. Dia bukan dalam bentuk ibadah. Bisa dijadikan dimakan nggak Ustaz? Kalau patah kakinya bisa dimakan, tapi dihitung ibadah nggak? Hah? Dihitung ibadah nggak? Enggak ya teman-teman. Jadi untuk makan biasa bisa, tapi jangan nipu kita. Kita dititipin hewan kurban, patah kakinya, kita bilang, Bu, sah. Kita yang matahin. Enggak, harus ganti.
Panitia-panitia yang mata-matahin kaki atau buat hewannya cacat, ganti hewan kurbannya. Hah? Ganti hewan kurbannya. Jangan lari dari tanggung jawab. Makanya ketika menjadi panitia, ya, maka tanggung jawab. Kita panitia dibayar. Makanya panitia itu kalau boleh dibayar ya. Tapi bukan dibayar dengan daging, tapi dibayar dengan uang. Uang itu diambil dari mudhohi atau pengkurban. Misalnya dipisahkan datanya itu. Misalnya 3,5 juta untuk kambingnya, kemudian ujrohnya untuk pengurusan 250.000. Ya udah 250.000 itu dikelola jadi uang air, uang alat-alat, uang tukang potong, uang pinjam pisau dan semisalnya. Ya. Dan digaji, nggak apa-apa, nggak ada masalah digaji. Dan nggak tercela juga minta gaji, tapi jangan digaji dari apa? Dari hewan kurban, dari daging hewan kurban. Nanti insya Allah kita bahas masalah itu. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan di sini? Paham semua? Izin Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Mengenai hewan kurban ya Ustaz, ketika dirobohkan itu kan seumpama patah sehingga menyebabkan sapi korbannya itu cacat. Kemudian panitia atau yang lain tidak mengetahui kalau sapinya itu cacat, patah tulangnya atau kakinya. Kemudian setelah disembelih, sebelum dagingnya itu dibagi atau kemudian pas ketahuan bahwa kakinya itu patah, apakah itu termasuk sah, Pak Ustaz? Nggak sah, tetap nggak sah. Oh, Nggak sah. Ganti rugi, Pak. Kalau sapi lumayan, berapa harga sapi, Pak? 15 juta. Ganti. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Itu saya kalau sudah dibagi Ustaz, dagingnya sudah dibagi, kemudian tinggal kakinya ini yang dipegang panitia, kemudian ketahuan patah, tetap tidak sah. tidak sah, tidak sah. Oh. Tapi tetap boleh dimakan ya, tetap boleh dimakan. Tapi tidak dihitung ibadah dan panitia punya kewajiban mengganti. Dan jujur kepada pihak mudhohi atau pengkurban, Pak, rupanya tadi nggak sah Pak kurbannya. Nah, kembali ke dia, mau maafkan atau gimana? Kalau sapi biasanya 7 orang kan? Maka kepada 7 orang kita minta diselesaikan. Makanya hati-hati teman-teman. Sebenarnya enggak perkara kurban aja sebenarnya. Semua perkara begitu juga. Kalau gagal ganti rugi. Sebagai orang-orang yang mewakilkan atau yang mengerjakan hal tersebut ya. Wallahu ta'ala. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Berkenan tadi kalau sapi yang dilubangin telinganya berarti nggak boleh jadi hewan kurban ya Ustaz ya? Nggak boleh. Yang dilubangkan ya. Ingat, lubang sama koyak beda ya. Kalau lubang itu kan hilang dagingnya ya. Iya, walaupun sedikit Ustaz. Iya, nggak boleh. Tapi kalau bolong itu ditusuk tapi dagingnya nggak hilang, itu masih bisa. Beda ya. Biasanya itu ada yang dibakar kupingnya kan, hilang dagingnya, bener kan? Iya Ustaz. Itu nggak boleh. Tapi kalau robek itu masih boleh. Robek lah hitungannya. Makanya perhatikan, itu gunanya belajar kita agar tidak terulang ya apa yang terjadi. Oke, tadi ada yang bertanya di via, bolehkah kita sudah diberi uang dari atas tadi siapa? Saat kita tahu dari mana sapi itu sudah 4 tahun, kambing sudah 2 tahun. Kalau kambing dari gigi bisa ya, itu ada ya Pak ya. Kalau giginya 2 poel berapa tahun, 4 poel berapa tahun itu ada takarannya. Tapi kalau sapi saya nggak tahu ya, saya lupa sapi itu gimana caranya. Tapi ingat, makanya teman-teman yang jadi peternak ya, namanya peternak kan kalau ngapain, pengembala ya, pengembala sapi, kambing misalnya. Emang sulit kita buat misalnya dikalungi tanggal lahirnya, sulit nggak kira-kira? Kesulitan nggak kayak gitu? Misalnya lahir kambing itu dibuatkan ID card-nya lahir tanggal berapa, itu lebih menjaga, bisa nggak kayak gitu? Tapi sangat jarang sih. Bisa kan sebenarnya Mas Kendi ya? Iya sih Ustaz. Bisa. Nah, kenapa dibuat begitu ya? Kan lebih sederhana. Dikalungi kalung anti air bisa kan?
Ya udah, Bisa. tinggal buat tanggal lahirnya. Jadi ketika kita milih, oh ini tanggal lahirnya tanggal sekian, oh ini 2 tahun, daripada nebak-nebak, bener kan? Udah modern sekarang, tapi masya Allah manusia makin lama makin, ya namanya mau buat zolim ya. Nah, itu sih, bentar ya. Kalau misalnya sudah patah tapi ketika dijatuhkan sebelum milih dan tetap disembelih, maka tidak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, wallahu a'lam, semoga Allah maafkan. Tapi kalau sudah tahu, tidak sah. Bolehkah jika kita sudah beri uang namun sahibul tetap? Boleh, dengan niat sahibulnya memberikan dengan niat hadiah. Tapi kalau kita dapat jatah karena kita panitia, nggak boleh. Apa Ustaz? Tapi bukannya bila kita sudah berniat berusaha akan mendapat pahala. Usaha itu beda, sah sama gak sah itu beda cerita, teman-teman. Nih ya, teman-teman sholat ya, kemudian meninggal dalam keadaan, kalau meninggal kalau saya kita bilang, intinya gini teman-teman, sah dengan tidak sah masalah pahala, dapat pahala itu nggak beda. Sah itu berhubungan tentang terpenuhi syarat-syarat dan dukun suatu ibadah. Pahala itu bisa tergantung dari niat, dari usaha. Jadi bedakan teman-teman. Ada yang orang yang terpenuhi syarat dan dukunnya berdosa, ada nggak ibadahnya begitu? Ada? Ada nggak Mas Dimas? Ada. Kenapa kira-kira Mas Dimas? Karena niatnya salah. Karena niatnya sombong, ria, benar kan? Ada nggak di syarat dan dukun sholat dilarang ria? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Tapi berdosa dia. Tapi kalau masalah pahala itu beda sama sah dan tidak sahnya suatu ibadah. Nah, bukan ya. Tadi saya sudah mengulangi berkali-kali, ketidaksahan ini terkait kurban, bukan ketidakhalalannya. Ya, halal dan tidak halalnya itu nanti kembali kepada penyembelihannya, cara-cara yang lain. Wallahu ta'ala. Jangan kan gitu kurban. Saya katakan misalnya, Ustaz saya motong nih hari raya ayam, sah nggak jadi kurban? Tidak sah. Boleh dimakan? Boleh. Boleh, nggak ada problem. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ya. Kita 1,5 jam atau 2 jam belajarnya? 2 jam kan? Sampai jam 11. Oke, ya jam 2 jam. Silakan teman-teman. Saya Ustaz. Silakan. Hadis 4, larangan memberikan bagian kurban sebagai upah tukang jagal. Wa bihi ilaihi qol wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna aqwama ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'tiya fi jazaratiha minha syai'an, muttafaqun alaih. Oke, baik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah memerintahkan beliau ya untuk an aku ma'ala budni, untuk mengerjakan ya hewan kurban beliau ya, unta beliau yang mau dikurbankan. Ya, beliau memerintahkan kepadaku untuk apa? Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Aku diperintahkan untuk ya membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya dan bagian-bagian dari unta tersebut seperti bagian di atas pelana lah hitungannya kepada orang-orang miskin wala utiya fi jazaratiha ya minha syai'an, dan aku tidak diizinkan untuk memberikan kepada tukang-tukang itu ya, tukang jagal dari hewan-hewan kurban itu sesuatu pun sebagai upah, nggak boleh. Dalam hadis ini ya Rasulullah SAW melarang kita memberikan bagian dari hewan kurban itu sebagai upah. Ingat ya, dilarang menjadikan bagian hewan kurban itu sebagai upah. Bukan larangan memberi upah. Memberikan upah kembali kesepakatan masing-masing. Apakah bentuknya tabarruk ya, kebaikan bersama, atau bentuknya adalah ujroh, ada akad tertentu itu jual beli jasa.
Kalau jual beli jasa, maka dibayar dari sesuatu yang bukan bagian dari kurban. Maksudnya apa? Nggak boleh diambil khusus untuk panitia, dikasih khusus untuk panitia karena sudah kerja, nggak boleh. Dan ini terjadi di mana-mana masyarakat kita. Bahkan kita pernah ya ingin mengadakan kurban on the spot ya, kurban on the spot di suatu daerah di Kabupaten Tangerang. Ya, kita ingin menyalurkan kurang lebih 30 kambing lebih dan beberapa sapi, 2 atau 3 sapi. Daerah tersebut nggak terima dengan hukum seperti ini. Nggak, jadi dia menolak untuk dijadikan kurban kami di daerah mereka. Karena itu alasannya biasanya kami dibagiin panitia lebih, ya. Tapi nggak terima, kesepakatan kita nggak sepakat. Bersepakat atau tidak bersepakat. Nah, jadi itu teman-teman. Dan ingat teman-teman bahwasanya tujuan dari kurban ini adalah irfaqul muslimin, yaitu belas kasih kita kepada kaum muslimin. Dan dalam mazhab Syafi'i muktamadnya bahwasanya tidak sah hewan-hewan kurban tersebut ya diberikan kepada non muslim. Tidak sah karena ini untuk orang muslim. Mau dia miskin, tapi pertama miskin yang paling afdol ya. Paling afdol adalah miskin. Nah, dan kita bagikan kepada mereka dengan kadar-kadar yang diperintahkan oleh syariat. Dan kewajiban kita, bukan kewajiban juga sih, kesunahan sih. Kesunahan kita adalah memberikan kepada orang-orang miskin tersebut dengan ya dalam keadaan mentah ya. Dalam keadaan mentah, saya ralat, kewajiban kita memberikan kepada kaum muslimin itu dalam keadaan mentah, dan kesunahannya adalah diberikan kepada mereka sepertiga ya atau lebih, dan kita itu enggak diwajibkan makan dari hewan kurban tersebut. Kalau misalnya kita berikan seluruhnya kepada kaum muslimin, dipersilakan. Tapi afdolnya makan sebagian untuk kita. Misalnya 3 potong, 4 potong atau sepertiga ya. Dipersilakan. Tapi enggak kewajiban kita makan. Jadi teman-teman kalau mau kurbankan semuanya, saya nggak mau makan deh, ambil aja semua, itu boleh. Dipersilakan. Dan kalau boleh lebih diberikan kepada orang-orang yang lebih perlu, misalnya orang-orang miskin yang jarang makan, itu jauh lebih baik sepertinya, teman-teman. Dan kalaupun kita mau memberikan kepada tukang, maka berikanlah sebagai hadiah. Berikanlah sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Saya berlebih, kita nggak tahu mau ngapain, ya udah kasih mereka sebagai bentuk hadiah, bukan sebagai bentuk upah. Itu diperbolehkan. Tapi jangan jangan kita panitia, jangan kita yang menjadikan hal itu hadiah. Kita izin dulu kepada mudhohinya masing-masing. Misalnya, makanya teman-teman kalau kurban nanti itu buat tuh surat pernyataan. Kalau emang mau keluar dari khilaf seperti ini, sulitnya seperti ini ya. Misalnya, buat di perjanjian itu bahwasanya bagian-bagian yang tidak bisa kami urus, kami akan berikan kepada panitia kurban tertentu yang kami pilih berdasarkan bla bla bla. Sebagai bentuk hadiah, disetujui atau enggak sebagai orang-orang kurban itu. Kalau setuju artinya mereka memberikan hak kepada kita untuk membagikannya sebagai bentuk hadiah. Tapi kalau belum izin kepada mereka, maka minta diizinkan dulu kepada mereka satu persatu. Maka bisa itu diakalin, bukan diakalin, lebih ke arah bisa dimudahkan urusan seperti itu biar enggak sulit-sulit amat. Tuh. Tapi ingat, tetap nggak boleh dijadikan bagian dari hewan kurban sebagai upah, jangan, nggak boleh. Baik. Bagaimana bila penjagal itu termasuk orang yang fakir miskin? Ya berikan kadar seperti fakir miskin yang lain. Misalnya berapa fakir miskin dapatnya? 1 kilo, ya udah 1 kilo juga dia. Tapi kalau dia dapat 2 kilo karena dia panitia, nggak boleh. Jadi poin penting saat serah terima akad kami sebagai panitia dengan sahibul kurban itu apa aja? Kalau saya berikan masukan ya Mas Dion. Yang pertama jelaskan bahwasanya kita panitia bertanggung jawab atas kerusakan atau ketidaksahannya hewan kurban. Itu pasti sebenarnya. Yang kedua, jikalau tidak sah hewan kurbannya, dimaafkan atau enggak itu perlu juga dikasih poin. Karena kan itu di luar kadang di luar dari kehendak kita, kadang ya terjadi tiba-tiba dan semisalnya. Yang ketiga, bagian-bagian tertentu boleh nggak dihadiahkan.
kita punya panitia bisa memberikan wewenang nggak untuk memberikan hadiah-hadiah bagian-bagian tertentu, misalnya kepala, itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Panitia yang memilihkan, bukan sebagai upah, tapi sebagai bentuk hadiah, seperti itu. Kemudian diberikan juga pernyataan di akad tersebut, bahwasanya dijelaskan berapa hewan kurban dan berapa kita bilang sebagai bentuk upahnya untuk penyembelihan di tempat tersebut. Dan teman-teman harus pahami ya, banyak kesalahan yang terjadi pada kaum muslimin ya teman-teman sekalian. Kalau kita kurban di masjid, ya, itu kita ganti rugi uang penggunaan atau air di masjid, itu diganti rugi teman-teman, karena masjid itu bukan untuk kurban, masjid itu untuk sholat dan kemaslahatan umat di situ. Jadi kalau kurban mau di situ, maka diganti uang airnya, uang sewanya. Jadi jangan dipakai airnya jadi haram tuh, bersihin daging dengan air masjid, bukan berkah, haram. Kenapa? Karena dipakai di luar dari kemaslahatan masjid. Maka bikin kesepakatan bersama orang masjid, kita ganti berapa liter dari air tersebut. Jadi orang muslim itu harus lebih apa ya, manajemennya lebih bagus. Jangan asal-asal bertindak ya teman-teman. Ya, seperti itu ya Mas Dion ya, kurang lebih ya Mas Dion. Bisa dipahami Mas Dion? Ustadz, ada mau bertanya. Ya, silakan. Untuk alaqah rodiyah berlaku nggak Ustadz ya dalam permasalahan ini? Apa? Seperti halnya kan alaqah rodiyah. Jadi kita tahu bahwasanya orang yang mempunyai hak terhadap sesuatu tertentu, kita udah tahu, andai aku pakai, dia udah ridho, kita udah tahu tanpa meminta izinnya. Nah, berlaku nggak untuk kasus di bagian apa? Di bagian apa? Memakai air masjid. Ingat, air masjid itu punya siapa? Punya umat. Punya umat. Ayo. Dan normalnya air masjid itu digunakan untuk begituan enggak? Itu sebagai apa? Kita bilang kemaslahatan sholat enggak atau masjid enggak? Nggak ada hubungan, Sat. Nggak ada hubungan. Akikah, kurban itu kemaslahatan pribadi, teman-teman, ibadah pribadi. Jadi harus izin, dan izinnya berbayar. Bukan izin doang ya jadinya. Karena itu nggak ada hubungan. Jadi uangnya dikasih masukin kas masjid, lebih afdol. Bisa kan? Iya, benar, Sat. Syukran, Sat. Sama-sama. Izin tanya, Ustaz. Sebentar, Mas Pandu. Tuh. Bagaimana dengan kulit Ustaz? Biasa dibeli oleh penjagal, nggak boleh ya. Dibeli penjagal nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh dijual bagian hewan kurban. Ya. Lebih afdol untuk memotong sendiri di rumah atau lalu dibagikan atau serahkan ke masjid. Kembali, kalau teman-teman bisa, silakan sendiri saja. Tapi kalau tidak bisa, ke masjid. Dan di masjid belum tentu bisa juga sebenarnya sih. Kadang sembarangan juga orang-orang di masjid buatnya. Semoga enggak ya. Yang saya tahu banyak sembarangan. Boleh. Apakah mudohi diperbolehkan minta bagian tertentu? Boleh. Boleh. Berapa bagian juga boleh. Nah, kalau pondok pesantren maka kembali kepada wewenang yayasannya masing-masing. Kalau yayasannya mengizinkan silakan. Baik. Silakan Mas Pandu. Izin tanya, Ustaz. Nah, di sini kan biasanya untuk kulitnya itu menjualnya itu. Nggak tahu antara udah izin sama itu kayaknya nggak ada. Jadi biasanya itu di sini tuh yang kurban diserahkan semua ke masjid. Jadi kulitnya itu biasanya itu nggak dibagikan tapi langsung dijual gitu. Uangnya masuk kas katanya gitu ya. Itu gimana, Bang? Nggak boleh. Kasih apa? Yang kurban siapa? Yang dapat duit siapa? Yang kurban siapa, Pak? Yang dapat duit siapa? Oh, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Palingan itu diberikan kepada si pengkurban ya. Ya udah dikelola, atau di kurban menghadiahkan kepada orang-orang tertentu, atau dia hadiahkan kepada masjid menjualnya, itu boleh. Tapi kalau masjid
sendiri-sendiri menjualnya itu nggak boleh, bukan punya ente itu gitu bahasa saya. Berarti harus izin ke pengkurban gitu ya, Ustaz? Harus izin pengkurban. Siap Ustaz, syukron. Ya. Suatu daerah airnya itu melimpah dari gunung sehingga memang airnya yang di masjid pun terus mengalir. Ustaz, bagaimana? Air masjid dapat dari gunung. Begitu maksudnya Mas Nur Kholikul Amin. Oke, benar. Air di masjid dapat dari gunung. Oke, aliran dari gunung, Ustaz. Oke. Itu saya kurang paham juga sih maksud gimana ya. Belum bisa saya jawab ya Mas Kholikul Amin ya. Bisa dijapri saja saya nanti ya. Atau ditanya ke Ustadz selanjutnya nanti, Ustadz Muhammad Abduh ya. Baik, Ustaz. Saya minta maaf ya. Tidak khawatir salah. Oke, kita lanjut. Sampai sini paham ya? Udah hari 4. Kita lanjut. Semoga tepat 2 jam. Silakan, hari kelima. Silakan yang mau baca. Ana Ustaz. Silakan. Bismillah. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahul Muslim. Baik. Sini Rasulullah SAW dikabarkan ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah ya, teman-teman. Dan di sini ya ini adalah amal Hudaybiyah yang terjadi pada 6 Hijriah ya. Dahulu Rasulullah SAW berkurban dengan badanah itu seekor unta. Dan satu unta ansabaatin untuk 7 orang atau 7 personal ya. 7 personal. Wal baqarata ansabaatin dan seekor sapi untuk 7 orang. Dalam dalil ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwasanya boleh kita berserikat dalam hewan kurban. Dan yang kebolehan di sini hanya berlaku pada 2 jenis saja, yaitu unta dan sejenisnya. Yang kedua adalah sapi dan sejenisnya. Dan 7 saja. 7. Bukan 10 tapi tetap 7. Adapun kambing, domba itu tidak bisa. Ya. Sepakat ulama domba, kambing itu hanya untuk 1 orang saja. Tidak boleh lebih dari 1 orang. Jadi 1 kambing, 1 sapi, 1 kambing, 1 domba untuk 1 orang, dan 1 unta untuk 7 orang, dan 1 lembu untuk 1 orang. 7 orang. Boleh juga 1 lembu atau 1 unta untuk 1 orang, boleh juga. Itu Abdul juga. Misalnya teman-teman punya kelapangan rezeki, pengen kurban 1 sapi, 1 nama, silahkan, no problem gitu. Dan itu bagus ya, sangat afdol. Seakan-akan kita berkurban dengan 7. Kurbannya arisan atau gimana tuh Mbak Esma? Sebentar ya Mbak ya. Oke, kita lanjut. Dan di sini juga nggak mengharuskan teman-teman semuanya niatnya kurban, nggak juga. Boleh dengan niat masing-masing. Dan saya sebenarnya mau akan singgung ke depannya, bahwasanya tidak mengharuskan akikah kita itu dengan kambing. Boleh akikah dengan sapi, teman-teman. Boleh akikah dengan sapi atau bagian dari sapi. Misalnya sapi itu 7 ya, untuk 7 orang. 3 orang niatnya untuk kurban. 3 orang niatnya untuk akikah atau 3 bagian untuk akikah. 1 bagian niatnya untuk makan doang. Ya, maka itu diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Jadi seakan-akan 1/7 dari bagian sapi atau unta ini dianggap dengan 1 kambing atau 1 domba. Jadi boleh dengan seperti itu teman-teman. Nanti nih misalku hari kurban nih. Biasanya kan orang malu Ustaz, akikah terlambat ini. Karena baru kita bilang ya,
baru balik uang saya misalnya gitu. Oke, bisa dia masukin akikahnya di bagian sapi, itu bisa. Tapi nanti kasih tahu kepada orang yang nyembelihnya, niatnya adalah akikah satu, itu misalnya. Tuh teman-teman sekalian. Dan ini adalah 7 ya. Dan tidak bisa lebih dari 7 ya, hanya 7 ya. Baik. Itu ada yang saya katakan lagi. Dan ya. Bagaimana hukuman arisan kurban kambing? Arisan di sini maksudnya ngumpul-ngumpul duit untuk kurban ya diperbolehkan. Diperbolehkan. Ustaz, bagaimana bila berserikat sapi tapi hanya 3 atau 4 orang? Boleh. Boleh. Berserikat sapi 3 atau 4 orang boleh. Panitia memakai daging kurbannya untuk makan-makan panitia. Boleh tidak? Kalau dia memakai jatah pribadi mereka kemudian digabungkan jadi makan-makan, dipersilahkan. Tapi kalau dia dapat bagian dikarenakan dia panitia dan daging itu emang untuk makan-makan panitia, itu nggak boleh. Kecuali dari awal sudah diizinkan buat di surat pernyataan tadi misalnya, kita ingin meminta beberapa bagian sebagai hadiah untuk makan-makan panitia. Kalau memang mudohinya mengatakan setuju, setuju. Kalau mudohinya mengatakan tidak setuju, artinya bagiannya jangan dimasukin ke dalam hadiah makan-makan tersebut. Bisa dipahami Mas Hafiz ya? Kalau ada program sedekah kurban yang membolehkan infak berapapun nominalnya dan hasil dari pengumpulan infak dibuat untuk membeli kambing kurban, nanti kurbannya atas nama siapa Ustaz dan pahalanya itu siapa? Dan di sini 7 orang di sini adalah 7 orang nama ya. Tapi kalau emang misalnya mengumpul 10 orang ya, maka cukup diwakilkan dengan 7 nama dan 10 orang itu dapat pahala. Diwakilkan 7 nama dan 10 orang itu dapat pahala. Itu bisa. Jadi nanti kalau memang satu sekolah atau kelas berkurban, maka mewakilinya adalah misalnya nama-nama person tertentu, tapi pahalanya insya Allah dapat kepada yang lain. Tidak boleh. Apakah boleh menyembelih kambing dengan niat akikah dan kurban? Nggak boleh. Muktamad dalam mazhab Syafi'i, niat akikah dan kurban tidak bisa digabungkan. Apakah berserikat itu lebih dari 7 orang, misalnya satu kelas itu boleh enggak? Seperti saya katakan tadi, berserikat nama harus 7 orang. Tapi kalau mendapatkan pahala boleh lebih dari 7 orang. Jadi berkurbannya atas nama 7 orang. Tapi yang ngumpul 10 orang itu boleh. Jadi 7 orang itu yang dipakai namanya, tapi pahalanya insya Allah dapat untuk 10 orang. 7 orang itu maksimal, benar maksimal. Ya, ketika menyembelih atau sebelum menyembelih, tapi nggak terlalu lama ya, itu sudah diniatkan, bukan pas ketika akadnya saja. Harus, makanya disebutkan dalam ketika mau kurban itu bukan pas lagi nilai motong leher, itu juga lebih afdol. Tapi kalau nggak bisa sebelumnya itu juga bisa. Misalnya 2 menit sebelum pemotongan leher itu masih dianggap menyambung dengan niat bagaimana jika penjaga lupa ya, maka tidak sah kebagian yang lupa. Boleh apabila kalau belum diakikah saat kecil, apakah boleh berkurban? Boleh. Akikah sunnah, berkurban hukumnya sunnah. Mana lebih afdal, akikah diri sendiri dulu atau kurban? Nanti tergantung ya, kita akan bahas ya, akikah itu kapan tidak disunahkan kembali. Oke. Upah panitia atau pengelolaan kurban diinkludkan ke harga hewan kurban boleh. Ustaz, misalnya harga sapi 22 juta sudah include. Untuk keluar dari khilaf lebih baik dijelaskan ya, di akad secara utuhnya dijelaskan beberapa hewan kurbannya. Khawatir ada yang mempermainkan harga, misalnya operasional 3 juta, hewan kurbannya 19 juta. Khawatir ya. Jadi jelaskan saja.
Nama yang tertera saat kurban apakah boleh untuk almarhum Ustadz? Misal kurban kami untuk almarhum Dion bin Fulan. Belum meninggal kan Mas Dion kan? Oke. Jawabannya nggak boleh ya Mas Dion, kecuali Mas Dion mewasiatkan sebelum meninggal. Ya. Tapi kalau tidak diwasiatkan, maka tidak boleh berkurban untuk orang yang meninggal. Itu ya Mas, cukup ya. Rahmat Fauzi, dipersilahkan. Baik Ustaz, izin bertanya untuk masalah gini. Jadi misal kayak ibu saya ini pingin berkurban Ustaz. Nah, tapi misalnya beliau ini hanya punya uang sekian, misalnya 2 juta gitu ya. Kurangnya minta ke anak-anaknya kayak gitu apa boleh Ustaz? Boleh. Boleh ya? Enggak maksudnya tapi kurbannya atas nama ibu saya, tapi uangnya itu dikumpulkan sekeluarga gitu Ustaz. Boleh. Artinya minta ke antum dalam bentuk hibah, antum memberikannya kepada hibah. Oh gitu, oke. Oke Ustaz, syukran Ustaz. Ya sama-sama. Kita lanjut dulu ya. Sudah jam 10.20. Saya targetnya jam. Oke, kita masuk ke akikah. Jadi masalah kurban selesai ya. Kita masuk ke akikah, dipersilakan. Silakan baca, yang mau baca. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani al-Husaini kabshan rawahu Abu Dawud. Baik. Kita masuk ke bab kurban sekarang. Mas Alam, dimatikan dulu mic-nya Mas Alam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, aqqa 'anil Hasani wal Husain kabshan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengakikahkan ya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, masing-masing mereka dengan seekor kambing ya. Di sini ya bahwasanya ya dalil menunjukkan bahwasanya adanya syariat akikah. Dan hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah. Nah, dan kapan kesunahan itu dimulai? Yaitu ketika anak itu sudah lahir. Bukan ketika dalam kandungan, tapi sudah lahir. Sudah lahir ya. Dalam keadaan hidup ya. Sudah lahir dalam keadaan hidup. Kemudian disunahkan untuk diakikahkan di hari ke-7 dari dari kelahiran anak tersebut ya. Dan hitungannya adalah hitungan hijriyah. Jadi jamnya misalnya jam 12 siang dia lahir ya, maka sampai jam 12 siang di tanggal 8, di tanggal 1 lahir, tanggal 8, maka itu batas terakhir untuk dia diakikahkan. Bukan diakikahkan, disunahkan untuk tanggal 7-nya itu. Saya ralat ya tadi. Nah, kemudian disunahkan di sini bagi orang tua yang mampu mengakikahkan anaknya. Bagi orang tua yang mampu mengakikahkan anaknya. Dan kesunahan tersebut berlaku sampai balik. Kesunahan tersebut berlaku sampai balik. Nah. Baik. Kalau misalnya teman-teman ada seseorang ayah atau keluarga yang tidak mampu, tidak punya uang, tidak berlebih uangnya untuk beli hewan akikah, sampai lewat masa nifas ibunya, maka tidak disunahkan kembali untuk akikah. Misalnya nih anak lahir dia miskin, nggak punya uang untuk beli buat akikah. Sampai ibunya selesai nifas, ya. Dan setelah nifas belum ada uang, dan berapa hari setelah nifas selesai baru ada uang, maka si orang tua tidak disunahkan untuk mengakikahkan anaknya kembali, dan si anak tidak disunahkan mengakikahkan dirinya sendiri lagi. Karena dianggap tidak mampu orang tuanya. Jadi kemampuan itu batasnya sampai nifas. Tapi ketika sebelum masa nifas mampu, kemudian setelah nifas, sampai setelah nifas dia tidak melakukan akikah, maka hal itu bisa dilakukan kembali sampai dia
baligh. Sampai sini paham teman-teman? Gimana gambarannya? Ada yang belum paham? Oke, saya ulang. Misalnya anak keluar, ya Mas ya, keluar. Ini problem pertama. Si bapak punya kemampuan dari awal lahir untuk akikah, maka disunahkan akikah. Tapi ketika si bapak tidak punya kemampuan untuk mengakikahkan anaknya dari awal lahir sampai setelah nifasnya orang tua ibunya, dan setelah nifas baru ada kemampuan, maka si orang tua tidak diperintahkan untuk akikah kembali. Karena akikah itu berhubungan tentang apa? Kemampuan orang tuanya sebelum masa nifas selesai. Itu dia teman-teman. Tapi kalau dia punya kemampuan di pertengahan masa nifas, kemudian dia masih menundanya sampai keluar masa nifas, maka tetap disunahkan untuk akikahin anaknya sampai waktu baligh. Bisa dipahami? Oke. Dan di sini ya kita mendapat faedah bahwasanya akikah diperbolehkan dengan satu kambing atau satu. Penjelasan itu di kitab apa Ustaz? Ya di kitab Minhajul Qawim punyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, Syarah Al-Adramiyah juga ada. Saya nanti bisa berikan ya. Oke. Sebentar. Oke, saya cari sebentar ya. Sebentar kok ini. Oke, sebentar. Oke. Baik, kita lanjutkan. Di sini juga bahwasanya akikah itu tetap sah walaupun dengan satu kambing bagi laki-laki. Karena di riwayat ini kabsyan, di riwayat lain maka kabsyaini. Nah, jadi ada dua riwayat hadisnya. Tapi tetap sah laki-laki kurban akikah dengan satu kambing atau satu domba, teman-teman. Sah. Jadi teman-teman kalau punya kemampuan untuk satu kambing doang, satu domba doang, anak laki-lakinya lahir, maka cukup untuk disunahkan untuk kurban akikah. Wallahu alam, saya belum bisa jawab Mas Mbak Ais. Belum bisa jawab. Baik, kita lanjut. Dan hukum akikah itu sama seperti hukum kurban di permasalahan sah dan tidak sah hewan kurbannya. Artinya nggak boleh cacat, nggak boleh buta, nggak boleh sakit, nggak boleh pincang, nggak boleh kurus banget dan semisalnya. Dan ya, ketika anak lahir bukan hanya disunahkan akikah saja ya. Di hari ke-7 disunahkan akikah, kemudian memotong rambut ya, kemudian menimbang bagian rambut tersebut ya, dan timbangan tersebut disamakan dengan emas atau perak dan disedekahkan emas dan perak tersebut. Setelah itu adalah tahnik ya, yaitu memasukin kurma ke mulutnya bayi ya. Kalau tidak bisa maka pakai buah-buahan, bisa atau manis-manisan yang lain. Baik, hukumnya sunnah muakkadah. Baik, masalah akikah ada yang mau tanyakan hadis pertama ini? Silakan. Mas Fauzi nggak turun-turun ngangkat tangannya, kecapean, atau mau bertanya Ahmad Fauzi? Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Apa Ustaz? Ya silakan Ayas. Tadi disebutkan yang untuk laki-laki kan sah dengan satu hewan, satu kambing. Kalau kesunahan dua kambing itu dari mana Ustaz berarti Ustaz? Kesunahan kan jadi ada riwayat mengatakan kabsyaini, dua kambing. Jadi satu Hasan dapat 2,
Husain dapat 2. Itu kesunahannya dari hal itu. Oh, karena perbedaan riwayat tadi. Iya. Alhamdulillah. Berarti untuk bayi perempuan itu 2 kambing. Bayi perempuan 1. Nah, nanti kita bahas. Nanti ada dalil yang lain menunjukkan untuk laki-laki 2 ya. Laki-laki 2. Untuk laki-laki yang afdolnya 2 langsung, untuk perempuan 1. Untuk perempuan 1. Maka kan berarti Rasulullah mengatakan wal jariyatu syatat. Dan untuk anak perempuan itu 1 kambing atau 1 domba ya. Kebalik ya, Mas Anas. Laki-laki disunahkan 2, perempuan 1. Oke. Bagaimana bila sapi? Berapa takarannya Ustaz? 1/7 ya. 1/7 itu dianggap 1 kambing atau 1 domba. Jadi kalau laki-laki ambil yang 2/7 kalau mau dapat sunahnya. Bukan diambil dagingnya doang ya, 1/7 dagingnya enggak. Bukan diambil ketika kita beli pasar 1/7 kambing deh saya beli, nggak bisa, harus dipotong juga. Tuh, dipotong juga atas nama akikah nanti. Oke, kita lanjut. Ada lagi? 2 hadis lagi sebelum kita tutup dengan tanya jawab yang lain. Kita lanjut ya. Nah, nih. Silakan baca yang mau baca. Ini mau baca, dipersilakan. Anas. Silakan, Mas Anas. Anas atau Anas? Anas. Anas. Silakan. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقى عن الغلام شاتان مكافئاتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه. Baik. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an ya'uqqa ya an yu'aqqa anil gulami syatan ya. Wa anil jariyah syatun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan para sahabatnya agar untuk laki-laki, akikah laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing ya, yang sepadan atau sama besarnya atau kualitasnya, sedangkan untuk bayi perempuan disembelih seekor kambing saja. Ini dalilnya tadi Mas Ayas menunjukkan bahwasanya laki-laki itu idealnya 2, perempuan tuh 1. Tapi kalau 1 sah berdasarkan dalil yang tadi. Berdasarkan dari dalil yang tadi. Kalau perempuan 1. Dan kalaupun 2 kambing untuk laki-laki, maka diusahakan dengan takaran yang sama, kualitas yang sama. Kalaupun nggak sama kualitasnya tetap sah. Misalnya 1 gemuk banget, 1 lagi normal saja, tetap sah. Ya, mafhum muwafaqah kan? Kalau 1 saja sah, apalagi 2 beda kualitas ya teman-teman. Kemudian tadi ada yang bertanya, nah, kalau kurban dibagikan mentah, kalau akikah dibagikan dalam keadaan matang, iya dalam keadaan matang, dan dibagikan dalam keadaan matang dalam akikah itu hukumnya tidak wajib teman-teman, sunnah ya. Jadi kalau dibagikan dalam keadaan mentah boleh. Nah, sebagian mungkin kan saya katakan tadi kalau emang malu ngakikahkan anak terlambat, bisa dititip di mana tadi? Di bagian pekurban, benar kan? Kurban dikasih tahu kepada penjagalnya bahwasanya tukang sembelihnya, Mas, ada bagian akikah. Silakan nanti dibagi kepada yang lain, nggak masalah. Mau dibagian dalam keadaan mentah juga nggak masalah. Tapi hukumnya makruh. Yang afdol adalah dibagian dalam keadaan sudah matang, matbukh ya. Sudah matang, sudah dimasak dan berkuah ya, lebih afdol berkuah. Oke. Kemudian baik. Akikah ya itu boleh dalam keadaan tertunda walaupun sudah lewat 7 hari boleh. Saya pribadi aja mengakikahkan anak saya ketika 2 tahun. Ketika 2 tahun. Bukan karena tidak ada kemampuan, tapi pada saat itu ada beberapa hal yang saya dahulukan. Karena beberapa hal, kondisi dan hal, maka saya tidak mengakikahkan secara cepat. Karena saya mau balik kampung, dan saya mau mengakikahkannya ketika kembali ke kampung.
Nah, saya katakan bahwasanya kalau boleh ditanyain ketika kita membuat jasa, misalnya teman-teman ya, jasa-jasa pengakikahan gitu, teman-teman harus tahu itu hewannya umurnya berapa, ya, karena berhubungan tentang sah tidak sahnya, bagian kulitnya mau kemana. Kalau teman-teman bilang ya udah ambil deh kulitnya sama panitia, saya hadiahkan, nggak boleh. Tapi kalau dia ngambil sendiri itu nggak boleh ya, ngambil sendiri itu nggak boleh. Oke. Ya, mengakikahkan dia sendiri, saya nggak ingat ya. Oh, kebetulan saya lupa nih, nggak tahu saya kenapa. Mas Trio, saya minta maaf ya, saya kelupaan jawabnya apa. Tuh, wallahu a'lam ya. Saya nggak ingat jawabannya apa. Saya minta maaf Mas Trio, boleh dijapri aja saya nanti ya. Baik, ada lagi yang mau tanyakan teman-teman? Jadi teman-teman ketika mengakikahkan anak tuh harus perhatikan ya. Saya bukan trust isu kepada banyaknya jasa-jasa pengakikahan. Bagi saya udah nggak masuk angka saya, maksudnya akal saya. Sekarang berapaan sekarang jasa-jasa hewan apa akikah itu? Teman-teman tahunya berapa angkanya? Coba dikasih tahu saya. 1,2 sampai 1,5 juta untuk betina atau apa? Untuk anak perempuan. Nah, kalau emang dia betina itu emang biasanya lebih murah ya teman-teman. Sah. Tapi kita harus gunakan logika kita. Ini masuk akal nggak segini? Masuk akal nggak ketika umur 1 tahun harganya segini? Ya. Maka ditanyain aja misalnya, ini yang untuk umur 1 tahun ke atas paket yang mana nih? Kita tanya gitu. Kalau kata mereka, yang ini mbak misalnya, ini untuk pakai 1,5 juta, dombanya umurnya 4 bulan. Tapi kita tahu itu nggak sah menurut kita. Oke, kita ambil yang sah. Jangan cuma bayar doang, tahu paket murah, kasih, kita nggak tahu. Di antara hal yang saya curigai awal itu adalah ketika cuman bisa dibagikan 40 kotak saja. Biasa 40 ya, bener ya? 40 kotak, 50 kotak, bener ya? Bener kan? Satu paket domba itu 40 kotak. Nah, Ya, ada yang gitu. nah 40 kotak. Dan saya lihat isinya kecil sedikit, bener nggak? Sate dapat 2 misalnya, atau tongsengnya cuma tulang-tulang saja. Saya bingung nih, 40 segini. Saya pribadi aja ketika mengakikahin anak saya ya, itu lebih dari 200 potong untuk 2 domba. 200 potong gede. Bukan kecil ya, gede. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman. Jangan sampai karena kita mau murah, nggak peduli terhadap syariat. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengakikahkan anaknya, kita nggak tahu ya, semoga Allah sahkan lah ya. Tapi kalau yang belum, maka lebih perhatian lagi terhadap akikah anak-anak kita ya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut ke hadis terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Wan Samurah, baca. Ada yang mau baca? Nah, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaku wa yusamma rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu Tirmidzi. Wa an Samurata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu ya tergadai dengan akikahnya, artinya tertahan karena akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Ya. Maka hendaklah untuk menyelesaikan pergadaian tersebut ya disembelihkan baginya ya hewan kurban ya pada hari ke-7.
dicukur rambutnya, dan diberi nama. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya setiap anak yang lahir itu murtahan, yaitu tergadaikan. Dan yang masuk murtahan di sini adalah sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Alam. Ya, di sini maksudnya adalah si anak tidak dapat memberikan syafaat ibunya apabila ibunya belum mengakikahkannya. Misalnya si anak meninggal dalam keadaan masih kecil, ya belum balik, kemudian belum diakikahkan, maka si anak tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya karena belum diakikahkan. Ini makna yang disebutkan oleh Khattabi dari Imam Ahmad bin Hambal dan dipilih oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Alam. Baik. Jadi akikah itu penting, teman-teman. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi dikerjakan, dikumpulkan uangnya. Maka sebagai orang tua kita harus memikirkan ketika anak kita mau lahir ada akikah, dan jangan dipaksakan yang berlebihan. Ambil yang kadar minimal sah saja. 1 kambing kalau emang bisanya 1 kambing. Tapi kalau nggak bisa, pada Allah ya. Tapi kalau bisa diusahakan walaupun 1 kambing atau 1 domba, walaupun betina ya silahkan betina. Tidak berhubungan tentang sah tidak sahnya masalah betina atau jantan, tapi memang lebih afdal jantan sebagaimana saya katakan. Dan disembelihnya itu disunahkan di hari ke-7. Disunahkan, bukan wajib, disunah. Mau di hari ke-8 ya silahkan. Mau hari ke-9 juga boleh. Tapi disunahkan di hari ke-7. Di hari ke-7 juga ya disunahkan untuk memotong rambutnya. Dan total dari rambutnya itu ditimbang, dan timbangan tersebut kita sesuaikan dengan emas, kemudian atau tidak ada uang untuk beli emas maka perak, dan hasil tersebut disedekahkan. Saya rambut anak kita 2 gram, maka kita beli emas 2 gram, kita bersedekah dengan kadar emas 2 gram, emas 2 gram, dan diberi nama, dan memberikan nama anak yang baik ya teman-teman ya, bukan memberikan nama anak yang buruk. Memberikan nama anak yang buruk hukumnya haram. Berikan nama anak yang baik. Sebaik-baiknya nama adalah perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman dan semisalnya. Boleh juga dengan nama-nama nabi ya. Ahmad, Isa, Ilyas dan semisalnya. Boleh juga dengan nama-nama orang-orang yang soleh. Ya. Misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya. Dan dihindari ya pemberian nama dari orang-orang yang fasik ya, khawatir hal tersebut merupakan doa kepada mereka. Misalnya Justin Bieber. Justin Bieber orang yang fasik atau orang yang adil? Fasik. Fasik. Jangan kasih nama Justin Bieber, Ronaldo, apalagi Neymar, apalagi. Ini Masya Allah. Teman-teman laki-laki di sini jago-jago kasih nama pemain bola. Jangan. Kasih nama yang bagus. Ya. Sedekah emas bisa diganti dengan uang. Ya, dengan kadar seperti emas ya. Dan hukumnya sunnah teman-teman. Nggak mampu emas, kurangi perak. Kalau nggak mampu perak, ya cukur habis ya teman-teman ya. Cukur habis. Maka dibotakin nanti dia. Teman-teman. Karena itu rambut kotor. Bersihkan habis. Maka ditimbang. Nggak banyak, nggak sekilo rambut anak kita. Palingan 2 gram, 1 gram, nggak banyak-banyak amat rambut anak kita. Hukumnya sunnah, Mas Riyadul Jannah. Hukumnya sunnah. Ingat ya teman-teman, akikah, ya, kemudian memotong rambut, kemudian mentahniknya, itu hukumnya sunnah semua. Sunnah semua, ya. Memberi nama itu sunnah. Maksudnya memberi nama yang baik ya, itu sunnah. Jangan memberi nama yang buruk. Kalau nama terbaik untuk perempuan apa ya? Bisa nama orang-orang yang luar biasa seperti Maryam, Aisyah, Fatimah, Khadijah dan semisalnya. Doa-doa juga boleh, misalnya apa ya kalau doa untuk perempuan misalnya?
Mahiroh misalnya. Seperti itu ya. Baik. Dan dihindari nama-nama sebagai bentuk pengkultusan. Misalnya, apalagi pengkultusan kepada Islam itu kurang baik ya. Misalnya, namanya Syekhul Islam atau bilang Nuruddin, itu kurang baik ya, dihindari. Khawatir kalau orangnya buruk, ya gitu. Nuruddin, kemudian apa misalnya. Wallahu a'lam. Fakhira Fadilah, ya bisa. Falisa apa? Falisa artinya. Mas Dion ini Masya Allah ya. Tadi katanya mau meninggal, ini mau punya. Oh, ini udah punya anak Mas Dion. Emang anaknya nih Mas Dion. Ini Masya Allah. Kembar ya Mas Dion. Oke. Baik sih, ada fadilah-fadilahnya. Baik. Tapi no problem ya. Nama-nama gitu juga. Dan kalau boleh satu kata atau dua kata. Kalau Indonesia itu merekomendasikannya jangan lebih dari dua kata ya Indonesia. Karena berhubungan dengan administrasi. Lebih baik satu kata. Secara hukum sunnah ya. Tapi anak saya sebenarnya dua kata. Satu katanya doa apa sebagai bentuk sifat ya. Muhammad Al Hasan. Kalau kasih nama anak nama Jawa Sanskerta, boleh ya boleh. Kata boleh ya boleh, tapi sulit enggak nanti untuk anak tersebut? Bukan masalah sulit nasibnya, lebih karena sulit penyebutannya kah atau doakah tuh. Misalnya juga pakai bahasa Arab lebih baik ya, tapi kalau pakai bahasa Inggris tapi dengan maksud nama Nabi misalnya Jacob, itu boleh saja. Jacob artinya apa? Yusuf ya kalau bahasa Inggris ya. Ya, dan teman-teman kita pahami bahwasanya anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Ya. Perlakukanlah mereka, jalanilah kewajiban kita kepada mereka, tunaikan hak mereka kepada kita ya. Yang pada diri kita, jadikan anak tersebut merupakan titipan yang dijaga oleh kita dengan baik. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan kita urus, kita jadikan dia anak yang soleh atau soleha. Maka usahakan sunnah-sunnah Nabi itu dijalankan yang berhubungan dengan anak kita. Ya, diajarkan Islam dan semisalnya ya. Ini mungkin akikah lebih ke arah ya ibadah yang maliyah ya. Tapi kalau yang lain itu lebih juga. Bukan berarti anak yang tidak akikah itu tidak baik, belum tentu juga. Karena kemampuan orang tuanya kembali masing-masing. Nah, tapi kita sebagai orang tua yang berusaha untuk terbaik kepada anak-anak kita. Dan jauh lebih sunahkan daripada hal-hal seperti ini. Yaitu tentang pentingnya kita mengajarkan kepada mereka agama yang baik, hal-hal yang diwajibkan, penjagaan aurat, dan semisalnya. Berikan lingkungan yang baik, yang terhindar dari perbuatan orang-orang fasik, dan semisalnya persiapkan mereka jadi generasi yang soleh dan soleha di masa depan, ya, yang tidak ada yang korupsi lagi, tidak ada ustadz-ustadz yang jahat lagi. Persiapkan itu. Dan kita sebagai seorang muslim ya, kalau boleh merencanakan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Jadi teman-teman yang istrinya hamil sudah diperhatikan tuh, nanti nikahnya uangnya dari mana, perhatikan namanya sudah didiskusikan dari awal. Jangan mendadak-dadak, apalagi dengan cara yang aneh ya. Saya memberikan nama di mana saya berhenti baca Al-Quran. Ada begitu saya lihat. Kebetulan dapatnya yang buruk ya, musyrikun, kafirun, Fir'aun. Aduh, naudzubillah min dzalik, jangan. Jangan jadi begituan ya, teman-teman. Begitu teman-teman ya, masalah akikah ya. Bagi teman-teman yang belum terjawab tadi soal-soalnya boleh di japri saya, nanti saya cari tahu. Kebetulan saya kelupaan. Saya udah baca tapi kok lupa gitu ya. Saya khawatir salah. Jadi teman.
Ini mungkin ya penjelasan dari saya teman-teman ya mengenai fikih kurban dan doa potong kurban. Nanti di WA saja saya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Berdoa. Jangan lupa baca bismillah ya. Sama sholawat dan takbir. Ini mungkin ya teman-teman pertemuan kita hari ini tentang fikih kurban dan fikih akikah. Semoga bermanfaat ya. Saya minta maaf dengan mungkinnya banyak kesalahan saya dari salahnya pengucapan dan lainnya. Dan bagi panitia kurban, bertakwalah kepada Allah ya, jagalah amanah pengurusan kurban dengan baik dan benar ya. Karena yang antum pegang adalah harta kaum muslimin ya. Dan harta kaum muslimin itu diharamkan untuk dihilangkan dengan cara yang tidak baik. Jadi amanahkan untuk mengerjakannya, maka kerjakan secara profesional ya. Menjaga syariat-syariat Islam yang berlaku padanya, terutama hal-hal yang sudah kita bahas tadi, kriteria hewan ya, kemudian bagaimana akad-akadnya, jangan pemakaian halal yang lain, biar kurban-kurban yang kita wakilkan penyelesaiannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik juga ya. Kita perhatikan kurban Habil dan Qabil ya, bagaimana Allah hanya menerima ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah itu hanya menerima pengorban kurban dari orang-orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu apa? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangi kan. Maka kerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi Allah larangi. Ya. Maka laksanakan kurban kita dengan cara sesuai syariat. Diusahakan. Diminimkan kemaksiatan-maksiatan yang ada. Ya, seperti pisau itu harus tajam, posisi hewannya bagaimana, kalau belum mati. Ini juga salah satu yang sering saya lihat ya teman-teman. Hewan tuh baru dipotong langsung dipenggal. Pernah lihat nggak kayak gitu? Baru dipotong nih, langsung dikasih ke tukang pemotong hewan, baru aja geleper-geleper sedikit, langsung diputusin kepalanya. Itu nggak boleh teman-teman ya, nyiksa hewan tuh. Nyiksa hewan. Tunggu dia mati tenang, baru kita potong, selesaikan. Baru dikuliti. Jangan ketika baru dipotong langsung dikuliti, sakit itu. Sakit. Khawatir bisa diharamkan. Hal seperti itu. Makanya perhatikan. Pengurusan hewan kurban tuh harus profesional. Kalau nggak mampu jangan lakukan. Karena semua masjid begitu, merasa mampu. Tapi tidak ada yang dipelajarinya, cuma ngikutin kebiasaan terus-menerus. Diusahakan. Dan ingat teman-teman sekalian ya, bagi yang belum bisa kurban ya, semoga bisa ke depannya kita kurban ya, diberikan manfaat selalu, diberikan rezeki tambahan kita agar kita dapat berkurban ya. Dan doakan teman-teman kita yang kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya ya, dimudahkan rezekinya ya. Jangan iri hati melihat orang lain berkurban. Berbahagia kita ketika kita melihat orang lain berkurban, senang kita melihat orang lain berkurban ya, karena orang muslim itu harus begitu ya, melihat orang lain berkurban kita senang dan berdoa kepada Allah semoga kita bisa berkurban ke depannya ya. Bisa dengan usaha, misalnya mengumpul uang setiap bulan. Hewan kurban misalnya berapa, 4,5 juta yang bagusnya ya, 450.000 sebulan kita kumpul, bisa dilakukan dengan pelan-pelan ya. Kemudian ya, jaga hati kita ketika kurban ya. Bagi yang pekurban jangan sombong ya, karena amalan itu diterima oleh Allah dengan 2 syarat. Yang pertama mutabaah, ya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, syariat. Yang kedua adalah ikhlas. Sebesar apapun hewan kurban kita, sebagus apapun hewan kurban kita, kalau kita tidak ikhlas beribadah kepada Allah, nol nilainya. Makanya perhatikan teman-teman, hewan kurban kita ketika kita kurban, luruskan hati kita. Jangan untuk berbangga-bangga, tapi jadikan ini sebagai bentuk kebaikan kepada kaum muslimin. Kita senang melihat orang makan hewan kurban kita. Kita senang jika kurban kita bisa menjadi buatkan orang senang ya. Maka hari raya kita adalah hari untuk kita bersenang-senang, untuk makan-makan bareng. Jadi dihilangkan hati-hati kita yang kurang baik pada hari tersebut ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban teman-teman sekalian ya. Dan kurban kita, semoga Allah mudahkan amalan kita ke depannya, dan semoga sampai umur kita
pada hari raya kurban nanti. Mungkin itu dari saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz.